Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya sukacita dari Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tiada berhenti dalam kehidupan kami, meski dalam segala tantangan dan kesulitan. Bimbinglah kami melalui renungan pada malam hari ini, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu dan hidup sesuai dengan jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini hidup yang kita harus hadapi tidaklah mudah. Alkitab telah memberitahukan kepada kita di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita seringkali merasa terhimpit oleh berbagai permasalahan hidup. Kerap kali kita tergoda untuk mengambil jalan pintas, seperti halnya orang Israel yang memilih untuk lari daripada tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 mengingatkan kita bahwa di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Ini bukanlah kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, melainkan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan
ketika kita memilih untuk berserah dan percaya kepadanya. Di tengah kegentingan dan kepanikan, Tuhan memanggil kita untuk berhenti sejenak, menenangkan diri, dan menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Kita harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah semakin dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, menunjukkan suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari sebuah zaman atau masa. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi sebagai tantangan dalam kehidupan kita adalah bagian dari kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan hidup? Yang pertama adalah penguasaan diri. Arti penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan pikiran, kebiasaan buruk yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Penguasaan diri adalah kemampuan seseorang untuk mendeteksi dan mengatasi tekanan-tekanan negatif yang muncul dari luar maupun dari dalam kehidupan kita. Penguasaan diri berarti berani dan mampu berkata tidak terhadap segala sesuatu yang merugikan kita dan orang lain, baik secara fisik, emosi, moral, maupun spiritual. Menguasai diri juga mencangkup kemampuan untuk tetap berdiri teguh dalam iman ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak goyah. Ini adalah bentuk ketaatan yang tidak goyah, yang hanya bisa tercapai jika kita sepenuhnya berserah kepada kehendak Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadilah tenang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik, bahkan tidak kuat menghadapi tantangan hidup. Namun sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Dalam kitab Yesaya pasal 30, ayat 15 bagian B dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kita mampu untuk tenang dalam menghadapi badai kehidupan, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam situasi kita. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ini adalah sikap hati yang percaya bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas setiap aspek hidup kita, termasuk tantangan yang tampaknya tak teratasi. Yang ketiga adalah berdoa sungguh-sungguh. Berdoa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Berdoa itu bukan hanya sebatas susunan kata-kata saja. Doa yang sungguh-sungguh adalah doa yang datang dari hati yang penuh kepercayaan dan ketundukan kepada Tuhan. Di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting yang harus selalu kita bangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam setiap waktu. Doa harus menjadi prioritas kita dalam menghadapi tantangan hidup. Seperti yang Yesus katakan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan hidup jika kita menguasai diri, tetap tenang, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kekuatan sejati tidak berasal dari usaha manusiawi,
tetapi dari hubungan yang dalam dan erat dengan Tuhan. Saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia akan memberikan kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memampukan kita untuk menghadapi apapun yang datang menghadang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menghadapi tantangan hidup, Tuhan mengajarkan kita untuk menguasai diri, tetap tenang, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan mempercayai rencananya. Kita akan dimampukan untuk bertahan dan menang atas setiap kesulitan. Tuhan menanti untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita, dan berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami berdoa agar Engkau mengaruniakan kepada kami penguasaan diri, ketenangan, dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup yang kami hadapi. Kami memohon hikmat-Mu untuk tetap teguh di dalam iman dan tidak goyah oleh berbagai pencobaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada hari ini dapat tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang telah Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar dan setia di hadapan Tuhan. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini,
sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.